Cynthia yang bilang kontes, saya nggak yakin karena saya sudah melihat kontennya rata-rata itu prank tapi prank berbagi. Jadi itulah cara seorang aktor yang memiliki kemampuan acting gitu ya. Ada dari Bang Muzaki Zen, polisi yang di prank tidak ribut, masyarakat tidak gaduh, adem ayem. Tapi yang gaduh si pengacara dan sahabat polisi yang sekarang tidak tahu di mana orangnya. Iya, saya rasa mereka memiliki persepsi, ingat saja, persepsi. Jadi kalau sudah persepsi sudah repot. Karena apa? Merasa dirinya. Sementara jutaan yang lain tidak merasakan itu. Jadi itu persepsi. Tapi anehnya tindak pidana yang dilaporkan tidak boleh berdasarkan persepsi. Harus berdasarkan fakta. Kalau persepsi, ini contohnya ini persepsi. Ada Yani Wong Muncar dari Arab Saudi. Terima kasih. Ada Dini Nawang Sasi dari Probolinggo. Terima kasih untuk Mbak Dini Probolinggo. Ini contohnya persepsi. Teman-teman harus tahu namanya persepsi. Persepsi itu pandangan orang per orang. Jadi tidak masuk pada kategori penjabaran dari hukum itu sendiri. Sekarang saya katakan begini. Ini saya padukan tangan saya antara ini dengan ini. Silakan Anda berpersepsi. Apa makna dari tangan ini? Saya marah. Tapi orang lain bisa mengatakan kompak. Orang lain yakin mengatakan yang kuat. Orang yang lain mengatakan salut. Ya kan? Itu namanya persepsi. Jadi tidak sama antara persepsi yang satu dengan yang lain. Anda memiliki persepsi bahwa itu kejahatan, itu pelanggaran. Saya memiliki persepsi itu bukan pelanggaran. Ya kan? Jadi kalau persepsi dijadikan pidana, itu susah. Ya. Jadi persepsi, opini itu tidak boleh diterapkan di dalam hukum pidana di Indonesia, itu tidak boleh. Karena persepsinya orang-orang itu beda-beda. Gitu. Terima kasih untuk Bang Muzaki Zen ya. Itu namanya persepsi. Nah, persepsi ditambah kebencian, ditambah dendam, wah itu jadi memuncak. Tapi harus dibuktikan gitu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi, ada Bang Muzaki Zen. Saya ingin teman-teman yang memiliki kemampuan tentang ini untuk ikut berpartisipasi ya. Dini Probolinggo. Waduh, tuduhannya kok jadi kemana-mana sih Mr. Ji, jadi bingung. Ya, seperti yang saya tahu, dilaporkan 3 kasus. Maksudnya 3 pasal. Pasal yang pertama laporan palsu. Yang pertama laporan palsu, yang kedua dilaporkan Undang-Undang ITE yang terkait dengan pasal 27 ayat 3. Kalau yang pasal-pasal yang lain abaikan saja. Itu yang dituduhkan. Kemudian yang terakhir ini saya dengar dari Dewi kemarin dan saya juga baca, ternyata ada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu berita yang membuat warga masyarakat gaduh. Tidak bisa dibuktikan ada warga masyarakat mana yang gaduh, itu sulit untuk membuktikan itu. Kegaduhan yang dimaksud adalah
kegaduhan yang membuat masyarakat itu tadi yang saya katakan. Indomart besok menurunkan harga minyak goreng sampai 5.000 per kilo misalnya, per liter. Itu berita bohong namanya. Kalau besok ini Indomart diserbu gara-gara berita itu bisa diproses. Karena apa? Menyebarkan berita bohong. Tentang apa? Tentang harga minyak goreng yang itu di 5.000 per liter. Ternyata Indomart tidak mengeluarkan berita itu. Makanya itu dikatakan berita bohong. Kalau dari kontennya Mbak Imbong, kalau dia mengatakan bahwa ini contohnya, kalau dia mengatakan bahwa laporan KDRT itu dipungut biaya, contohnya begitu. Nah, itu namanya berita bohong. Termasuk juga pencemaran. Masa laporan bayar misalnya, ya kan? Contohnya itu. Ini tidak ada, justru mengatakan bahwa polisinya baik, melayani dengan baik. Tapi kan belum tuntas laporannya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai laporan palsu. Bahkan terjadi pun tidak bisa. Karena apa? Ini kan di Polsek Kebayoran Lama ya. Sementara KDRT laporannya tidak bisa diterima di Polsek. Laporannya di Polsek loh ini. Sementara mereka membuat aturan bahwa laporan terkait dengan KDRT tidak bisa diterima di Polsek. Bahkan itu disampaikan langsung oleh pihak yang jaga. Kalau laporannya langsung ke Polres. Jadi laporan masuk. Oke, terima kasih. Ada Yani Wong Muncar ya, sahabat ya, dari Arab Saudi ya. Ini penggemar Wong di Arab Saudi ya, di luar negeri ya. Terima kasih untuk Yani Wong Muncar. Ada Ena Suwena. Terima kasih Ena Suwena. Aku yakin dua pengacara yang melaporkan Mbak Imbong itu kalau diajak ngopi bareng sama Mbak Imbong pasti. Iya. Ya, begini. Sebelumnya memang ada rencana itu. Mbak Imbong itu diajak untuk dikirimi surat somasi. Akhirnya kan nggak kenal, nggak ada janjian. Ternyata tiba-tiba disomasi, gitu. Karena somasi itu tahu artinya ya, namanya somasi ya. Oke sahabatku ya, kita akan tayangkan berita. Ini berita yang mengagetkan kita ini.